Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Yulia Fahma dengan NIM 2213040009. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang yang disertai perubahan dalam struktur ekonomi dan distribusi pendapatan. Pembangunan ekonomi adalah proses yang berkelanjutan dan mencakup banyak aspek, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua, ada teori pembangunan ekonomi. Yang pertama, yaitu ada teori klasik. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith yang mendekatkan pentingnya kebebasan pasar. Dan yang kedua, ada teori Karl Marx. Teori ini mengkritik kapitalisme dan menyarankan revolusi sosial demi keadilan. Dan yang ketiga, ada teori Rostow. Teori ini membagi pembangunan menjadi 5 tahap. Teori ini cukup terkenal karena menunjukkan proses transisi dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern. Dan yang keempat, ada teori Harold Domar. Teori ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada tingkat tabungan dan efisiensi investasi. Dan yang kelima, ada pendekatan strukturalis. Pendekatan ini akan menyoroti ketimpangan antar negara maju dan negara berkembang. Dan yang keenam, ada pendekatan neoliberal. Pendekatan ini akan menekankan deregulasi, privatisasi, dan pasar bebas. Teori ini sering digunakan di negara maju, tapi banyak dikritik di negara berkembang. Yang ketiga, ada indikator pembangunan ekonomi. Indikator ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, moneter yang berfokus pada angka-angka seperti pendapatan per kapita dan pertumbuhan PDB. Yang kedua, non-moneter berfokus pada aspek sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Dan yang ketiga, yaitu ada campuran, merupakan percampuran antara moneter dan non-moneter. Yang keempat, ada ciri-ciri pembangunan ekonomi. Ada ciri-ciri pembangunan ekonomi yang pertama, perubahan struktur ekonomi dari sektor primer ke sekunder dan tersier. Dan yang kedua, meningkatnya kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dan yang ketiga, perbaikan infrastruktur secara luas. Dan yang keempat, adanya inovasi dan kemajuan teknologi. Dan yang kelima, partisipasi masyarakat yang aktif dalam pembangunan juga jadi ciri penting. Selanjutnya tentang tujuan dan sasaran pembangunan ekonomi. Yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Yang kedua, memperkuat stabilitas nasional. Dan yang ketiga, mendorong modernisasi dan peningkatan kualitas SDM. Dan yang terakhir, pembangunan yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, ada faktor yang menentukan dalam proses pembangunan ekonomi. Dan yang kedua, peran teknologi dan modal dalam pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga, pemerintahan yang stabil dan tidak korup akan memudahkan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Dan yang keempat, budaya kerja, etos kerja, dan kebiasaan masyarakat juga ikut mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Dan yang kelima, ada globalisasi dan hubungan internasional juga bisa mempengaruhi pembangunan. Dampak pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu dampak positif, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunnya angka pengangguran, tumbuhnya sektor industri, dan memperbaiki infrastruktur dan memudahkan aktivitas ekonomi. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, kerusakan lingkungan seperti polusi udara dan air akibat pembangunan industri. Dan yang kedua, urbanisasi berlebihan juga bisa menimbulkan kemacetan dan masalah sosial. Dan ketiga, ketimpangan juga bisa terjadi jika pembangunan tidak merata. Dan yang keempat, perubahan gaya hidup yang terlalu cepat juga bisa mengganggu tatanan sosial. Contoh pembangunan ekonomi. Yang pertama, pembangunan jalan tol dan transportasi massal seperti MRT dan LRT. Yang kedua, pembangunan kawasan industri dan pusat UMKM. Yang ketiga, pembangunan di sektor pendidikan juga jadi contoh nyata.
Yang keempat, pembangunan di bidang kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan program PBJS juga sangat krusial. Dan yang kelima, pembangunan desa melalui program seperti dana desa juga sangat berdampak. Sekian materi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.